sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia Makassar atau yang disebut Bapak Dr. Andes Andi Baharudin MPD. Yang terhormat Ketua Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia Makassar Bapak Andi Sawer SO SEMSI yang hadir saat ini. Yang terhormat Ketua P2N Dr. Andes Hermogan MM. Yang terhormat Kepala Desa Museng yang hadir pada saat ini Bapak Haji Rabaki SE. Yang terhormat dosen pendamping yang hadir saat ini, yang kami banggakan hadirin beserta peserta KKLP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia Makassar yang hadir pada saat ini. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Saudara Eca. Waktu dan tempat kami berikan. Indonesia Raya. Hadirin mohon duduk kembali. Kita melangkah ke acara yang ketiga. Doa kepada Saudara Andre. Waktu dan tempat kami berikan. Mari kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran. Kita berdoa menurut agama dan kebenaran kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sambutan yang pertama dari Kordes kepada Agustinus Rino Malen. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Ketua PP Makassar Abdullah Wakil beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Desa Buseng beserta jajarannya, yang terhormat para hadirin yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan yang saya banggakan teman-teman peserta KKLP. Pertama-tama, karena kita mengucapkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas berkat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Jadi semoga dengan teman-teman mengenai tema ini, sehingga dengan tidak sengaja juga kita dapat mengatasi namanya permasalahan sampah. Itu karena dengan tidak ada kesadaran sampah atau apa, sehingga kita hidup sehat. Gitu. Mungkin bisa saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera semua. Kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia Makassar, dalam hal ini dibawakan oleh Dr. Andes Andi Baharudin MPD. Waktu dan tempat kami berikan. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu di aula desa Buseng, Kecamatan Pakalasa, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kita ada bersama-sama dalam rangka mengikuti ini ada tema mengangkatkan dalam kita menjadi republik dan kita bagi masyarakat desa Indonesia. Kami juga perlu sampaikan bahwa di pembangunan Indonesia Makassar atau ini berada di Kabupaten Goa, di depan perumahan Citralen.
Jadi Kabupaten Goa ini luar biasa karena ada beberapa perguruan tinggi yang berdiri kokoh di dalam, termasuk karena saya ini ada Yayasan Pembangunan Indonesia (YASPI). Jadi kampus kami itu berdiri 4 lantai Pak di pinggir kanal, membawahi 3 perguruan tinggi. Jadi ada Pembangunan Indonesia Makassar ini 2 prodi manajemen dan studi pembangunan. Ada juga sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan membawahi 3 prodi, ada matematika, pendidikan ekonomi dan pendidikan biologi. Ada juga pasca sarjana pendidikan ekonomi. Jadi Bapak Kepala Desa mungkin kalau ada dari kami yang bisa melanjutkan dengan terbuka Pak. Yayasan Pembangunan Indonesia itu memberikan fasilitas. Sana ada kelas spesifik dalam hal ini seperti itu, ada namanya juga reguler dan SPP-nya murah Pak. Ya terjangkau. Karena misinya pendiri daripada yayasan ini kemanusiaan. Jadi beliau adalah mantan wali kota 10 tahun di Makassar. Sudah almarhum tapi jasa-jasanya masih dinikmati sampai saat ini. Lalu juga saya sampaikan bahwa KKLT mahasiswa kami ini rata-rata berasal dari Nusa Tenggara Timur. Jadi saya tidak terlalu banyak panjang lebar saya punya sambutan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta Ewa Goa. Terima kasih. Kepala Desa Timbusen, kepada Bapak Haji Rabani ST kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia Makassar beserta seluruh jajarannya yang hadir. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Burungpalala, mewakili Bapak Babinsa Timbusen yang sementara sakit. Jadi ternyata ada komando khusus untuk Babinsa harus hadir di setiap kegiatan. Buktinya hari ini Bapak Babinsa Desa Burungpalala menggantikan posisinya Pak Babinsa Desa. Bapak Sekretaris Desa Timbusen sekaligus PLT Dusun Balang Bapak, Dusun Tamalate. Ya, saya hormati para kepala dusun, staf desa, bapak-bapak, ketua RT RW yang sempat hadir, ibu-ibu, para anggota PKK dan majelis salim, serta adik-adikku sekalian mahasiswa setia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia Makassar dengan tema pemanfaatan barang bekas menjadi nilai ekonomis dan estetika bagi masyarakat Desa Timbusen. Jadi tema yang dibawakan ini tentunya akan memberikan nilai tambah bagi kami di Desa Timbusen, terkhusus untuk masyarakat Desa Timbusen dalam rangka pemberdayaan. Jadi ada pemberdayaan yang akan dimunculkan di sini sehingga barang-barang yang tidak bernilai akan punya nilai. Ya, itu harapan kita semua. Dan tentunya saya berharap kepada sebentar peserta dapat memahami dan bisa mempraktekkan supaya ada nilai ekonomisnya yang muncul di kegiatan ini. Dan unik di
di desa kami Pak, kita ada bahasa daerahnya dua, ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugisnya. Kalau Bugis mulai dari sini sampai ke Bolai terus naik itu Bugis dia. Jadi bahasa hari-harinya itu bahasa Bugis yang mereka mulai anak-anak sampai sekarang. Ya. Tapi dia juga paham bahasa Indonesia, paham sama bahasa Makassar. Ya, itu uniknya desa kami. Orang bilang kenapa di Makassar ada bahasa Bugis. Jadi sejarahnya panjang, zaman kerajaan dulu mereka datang dari Bode. Diberi hadiah oleh Raja Goa untuk menempati suatu wilayah. Makanya mereka ada sampai sekarang ini. Jadi orang Bode Pak ini. Orang Bode. Warga Timbus. Warga Timbus. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan sambutan. Kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu materi. Yang pertama, penyuluhan marketing tentang inovasi bisnis di era industri 4.0 oleh Bapak Andi Sawen, RIESO SE MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya mulai dari judul inovasi bisnis di era industri 4.0. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, apa yang ada di benak bapak ibu-ibu tentang inovasi di bisnis di era industri 4.0? Baik, saya akan memperkenalkan dulu. Revolusi industri ditandai dengan adanya superkomputer. Yang mana superkomputer itu bukan lagi komputer yang kita lihat sekarang ini kayak laptop ya yang ada sebenarnya di depan bapak ibu, bukan seperti itu ya, lebih dari itu, nanti akan saya lebih jelaskan lagi. Kemudian kendaraan tanpa kemudi ya, dulu kita lihat waktu zaman dulu kita lihat kalau ada kendaraan tanpa kemudi kita pasti lari, hantu ini. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi Bu, bapak ibu, mobil bisa jalan sendiri, bayangkan. Kemudian sistem big data. Nah ini yang lebih dahsyat lagi. Kemudian genetika, perkembangan neurologi yang memungkinkan manusia agar memungkinkan manusia memaksimalkan fungsi otak. Ya, setelah masa itu dari pertama ini dimunculnya dengan tenaga uap, ya mesin tenaga uap. Perkembangan kedua di revolusi 2.0 dimulai dengan ditemukannya tenaga listrik, nomor lampu. Ya. Oh mas, ini juga mereka berinovasi, bagaimana bisa menemukan lampu dari 999 kali mencari inovasi sehingga menemukan. Tapi Thomas Alva Edison tidak bisa berkreasi tanpa adanya tenaga listrik ini. Mereka berinovasi sehingga menemukan lampu yang kita nikmati sekarang ini. Kemudian revolusi 3.0, nah sini kita sudah diperkenalkan dengan adanya mesin hitung, ya seperti kalkulator, HP, kemudian wifi, komputer dan seterusnya. Tapi masih jadul karena pada waktu revolusi 3.0 itu kita masih pegang HP biasa yang penting bisa menelpon dan SMS. Kan begitu. Dimasuk di pergantian revolusi 3.0 ke 4.0 itu sudah masuk ke era Android. Ya, yang mana era Android ini semua serba canggih. Ya, semua serba canggih. Karena saking canggihnya, semua tidak perlu lagi kita mengetahui, tidak perlu lagi lama kita mengetahui bahwa apa yang terjadi di sana. Satu detik kita sudah tahu, oh ternyata terjadi seperti ini. Satu detik terjadi seperti ini. Nah inilah yang saya mau sampaikan dalam revolusi 4.0 di sini, bahwa yang ada sekarang adalah bagaimana manusia itu bisa menciptakan robot.
yang bisa menggantikan manusia. Bayangkan Bapak Ibu, manusia diganti sebagai robot. Mana robot ini bisa mampu menjadi rumah tangga, ibu rumah tangga. Yang mana yang robot ini bisa mencuci. Semua segala-galanya bisa. Kemudian pertanyaannya kedua adalah, di mana SDM-nya? Apakah SDM kita dulu saja? Kalau perkembangan revolusi ini baru 4.0, nah tidak lama lagi sudah masuk 5.0. Kalau kita tidak memanfaatkan diri kita sebagai SDM, ya SDM, maka kita akan digerus oleh teknologi itu, digerus oleh teknologi itu. Ya, sebagai sebagai contoh yang saya mau sampaikan kepada Anda, kalau kita sebagai seorang seorang manajer mungkin atau di satu perusahaan, ya mungkin kita mengatakan, mending saya pakai robot. Robot tidak mengeluh, tidak minta komisi, dikasih saya oli, listrik sudah jalan. Kalau saya pakai tenaga manusia, belum apa-apa demo. Kan begitu. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa bisa memanfaatkan teknologi revolusi ini? Nah, ini yang kita akan kembangkan. Nah, kita akan mengoperasikan nanti kegiatan tentang pemanfaatan barang bekas menjadi nilai ekonomis. Artinya apa? Ketika ibu-ibu bisa memanfaatkan nilai-nilai barang bekas menjadi nilai ekonomis, bukan untuk pemanfaatan sendiri Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bisa memasarkan atau memperkenalkan ciri khas di desa Timbuseng ini. Orang sudah bisa kenal di Goa itu, di desa Timbuseng itu khas dengan barang bekas, ya, sangat unik. Orang-orang dari luar akan datang kemari untuk mencari informasi. Benar itu. Nah, di sini saya menarikkan Bapak Ibu tentang di samping kita memanfaatkan barang bekas menjadi nilai ekonomis, kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, memanfaatkan teknologi yang ada dengan strategi di era industri 4.0. Yang pertama adalah menggunakan teknologi. Yang kedua, menggunakan sosial media. Bukan punya Facebook, punya WA, punya Instagram, punya apa lagi? Punya semuanya. Ya, tadi Bapak saya sebutkan tadi dari para Bapak Ibu Bosi di media sosial, ya, berarti kita ini, ya ini kita berkarya, mencarikan inovasi di dalam pengembangan barang bekas. Kemudian yang kedua itu menggunakan digital marketing. Apa itu digital marketing? Nanti akan saya sampaikan. Kemudian inovasi. Nah, inovasi ini sangat penting. Membuat website, dan tahap ketiga adalah ini tahap terakhir dan ini yang perlu dijaga. Yang pertama adalah pelayanan terbaik dan bagaimana pelanggan itu merasa puas ketika dia sudah beli, datang lagi. Beli datang lagi. Ini yang kita mau. Ya, ini yang kita mau. Kenapa Bali bisa berkembang? Karena pelanggannya puas, Pak. Ya kan? Kenapa daerah-daerah bisa berkembang? Karena pelanggannya puas. Kenapa bisa? Karena di tahap 2 dan tahap 3 ini dia betul-betul mengelola, memperbaiki dengan pengembangan dan mengikuti jadwal revolusi 4.0. Nah, yang penting ada di sini inovasi atau membuat website bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa tersampai. Kan ini adalah inovasi kita buat di sini. Amerika tahu, oh dia buat begini. Ya, tidak perlu lagi kirim surat. Yang mana lama sampai tidak perlu. Ya, oke, kita lanjut saja. Nah, ini digital marketing. Digital marketing ini produk yang kita sudah buat, kita kemas baik-baik, kemudian kita foto, kemudian kita lempar ke media sosial dan seterusnya. Nah, kemudian, ini salah satu contoh ya digital marketing yang ada di internet. Ini salah satu gambar ya. Kalau kita sudah mempunyai produk yang bagus, yang kayak jual sudah lumayan bagus, kita cari foto yang mana yang ketika orang melihat di HP menarik untuk melihat lebih dekat. Apa ini? Barang apa ini? Seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh media informasi tentang kegiatan-kegiatan pembuatan kue. Ya, ini ada tanda-tanda merah ini itu memberikan titik fokus yang mana yang bagus kita ambil
jadi sebagai trending topik dalam pemotretan foto itu. Karena biasa juga kita membuat mau foto itu, kita hanya foto-foto saja biasa. Sehingga ketika orang melihat, apa itu tertarik, scroll lagi, tertarik scroll lagi, tertarik scroll lagi ya. Dan kegiatan ini ya sangat membantu kita dalam kegiatan memanfaatkan era 4.0. Nah, ini ada salah satu rekomendasi yang mungkin Bapak Ibu mungkin bisa pakai, yaitu aplikasi toko. Aplikasi toko ini berupa hanya link saja, link. Anda bisa lempar kemana-mana saja link Anda, ya, di Facebook, di WA dan seterusnya. Ketika link itu dibuka, maka toko Anda terbuka. Ya, tidak perlu lagi pakai tempat, tidak perlu lagi sewa tempat, tidak perlu lagi harus bayar uang listrik, bayar uang ini, tidak perlu. Kita memanfaatkan aplikasi itu, dan di situ kita bisa pasarkan kita punya produk atau kan kita pemanfaatan barang bekas. Nah, di situ sudah juga ada harganya. Ada harganya. Kemudian kalau kita klik ini, orang klik ini, semua deskripsi produk semua sudah jelas. Ya, apakah kita mau menjadi penonton atau kan kita menjadi pemain dalam era bisnis 4.0 tersebut? Ya, ini kembali terpulang kepada Bapak Ibu, apakah mau mengambil peluang atau tidak. Pada intinya adalah jualan saja, nggak usah mikir siapa yang membeli, karena Allah akan datangkan pembeli dengan caranya sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adi Sagar Eso ilmu, telah men-share ilmu, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir hari ini. Amin. Materi kedua ini adalah praktek langsung yang akan diperlihatkan sama adik-adik KKLP. Tapi sebelumnya itu mungkin saya sedikit memaparkan materi tentang dampak lingkungan yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum adik-adik KKLP mempraktekkan cara membuat bunga yang cantik, saya paparkan sedikit dulu bagaimana memanfaatkan barang bekas menjadi nilai ekonomi dan estetika. Sebenarnya ini ya latar belakang adik-adik untuk membuat tema ini atau ingin membuat kegiatan ini ya karena melihat akan kerusakan lingkungan di sekitar kita ini yang ya dampaknya sangat besar yang kita rasakan mungkin saat ini. Nah, ada data yang saya paparkan menurut Economic Intelligence Unit. Di sini dia khusus menganalisis tentang kualitas isu mengenai berkurangnya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di media sosial, Google dan liputan berita. Jadi ada 54 negara yang mereka teliti ya tentang isu-isu kerusakan lingkungan. Nah, mereka melakukan penelitian ini mulai dari tahun 2016 sampai 2020. Ini terlihat sekali bahwa perubahan iklim ini sangat drastis, hampir perubahan iklim ini meningkat hampir 16% di seluruh dunia. Sedangkan kalau kita melihat di Asia, ini lagi meningkatnya, wah sangat drastis sekali ya. Kalau kita melihat di India itu kerusakan lingkungannya hampir mencapai 190%. Nah, sedangkan Pakistan 80%, sedangkan di Indonesia ini kerusakan lingkungannya sudah mencapai sebesar 53%. Ini di Indonesia ya. Mungkin Bapak Ibu rasakan ya kerusakan lingkungan akhir-akhir ini kok kenapa cuaca semakin ekstrim, kalau musim panas kenapa panas sekali gitu ya, kalau musim hujan kenapa tiba-tiba hujan itu kayak butiran-butiran besar-besar sekali, angin kencang disertai angin puting beliung ya, banyak bencana dan sebagainya. Ini yang mungkin ada efek dari kerusakan lingkungan. Nah, kita sebenarnya inilah kita perlu menunjukkan rasa peduli kita.
masing-masing mungkin ya di sekitar kita kalau melihat sampah dan sebagainya, paling tidak kita lah dulu yang jadi contoh mengambil, jangan menyuruh paling tidak diri kita, baik juga dengan adik mahasiswa. Jangan suka nyampah kalau tidak bisa membuang atau membersihkan sampah. Itu yang selalu saya pesankan sama adik mahasiswa. Jadi paling tidak kalau kita sendiri yang sadar akan lingkungan, mudah-mudahan bisa mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan karena efek dari pembuangan sampah itu. Tetapi sebenarnya masalah peduli lingkungan itu bukan inti yang utama, ya. Kita peduli terhadap alam sekitar sebenarnya bukan itu masalah utama. Tetapi yang permasalahannya itu bahwa pada saat sumber daya yang mendukung manusia ini akan hilang atau rusak, otomatis akan mempengaruhi mata pencarian masyarakat itu sendiri. Ini dikemukakan oleh Marco Lamborghini ya merupakan direktur jenderal Rumput Hijau Internasional. Nah, inilah mungkin yang mendasari adik kita untuk mencoba memanfaatkan barang-barang bekas di desa Timbuse. Kita lihat dulu masalah lingkungan hidup yang kita rasakan saat ini. Yang pertama itu polusi. Polusi itu kan ada polusi air, polusi udara dan tanah kan. Nah, kalau polusi udara, nah ini yang banyak sekali menyumbang polusi terbesar itu sebenarnya dari industri dan kendaraan bermotor. Nah ini ibu-ibu kalau suka beli, sudah ada motornya terus beli lagi atau mobilnya banyak lagi, sebenarnya itu sebenarnya sumber polusi ya. Yang dikeluarkan itu sebenarnya kan bisa merusak udara di sekitar kita atau kesehatan kita. Jadi sebenarnya kalau sebelum ada pandemi yang kita pakai masker, ini sangat bagus sekali orang berkendara itu memang sebaiknya pakai masker ya untuk menjaga kesehatan dirinya ya. Nah ini pencemaran lingkungan, air, udara, kalau air, nah ini yang biasanya karena akibat hujan asam atau misalnya imbas dari air buangan rumah tangga. Nah ini yang biasa merusak perairan sungai-sungai dan laut kita ya. Sehingga kalau berbicara air yang sudah unsur haranya rusak, kan itu susah untuk menjadi sumber kehidupan kita kan. Air itu kan paling tidak yang paling esensial, yang paling vital. Orang bilang lebih baik lapar dibanding haus, itu ya istilahnya. Nah, selanjutnya banyak sekali ya polusi tanah juga. Kalau tanah tercemar akibat sampah-sampah yang tidak bisa diolah, apalagi sampah plastik, terus kain-kain itu ratusan tahun baru bisa terurai, itu lama sekali itu ya. Jadi kalau seperti itu sudah tercemar, kalau tanah sudah tercemar mengakibatkan unsur hara di dalam tanah itu kan berkurang. Bagaimana tanaman mau tumbuh kalau unsur haranya sudah sangat berkurang? Itu pun juga mungkin kalau tumbuh tidak produksinya mungkin semakin kurang. Nah ini kan tanah ini tempat kita bercocok tanam, di situ juga sumber kehidupan bagi manusia. Sama dengan air, kalau air tercemar itu hewan-hewan di air itu kan kasihan. Apalagi kalau kerusakan terumbu karang dan sebagainya, itu kan sumber-sumber makanan bagi ikan-ikan ya. Kalau ikannya tidak punya makanan, gimana manusia mau makan ikan? Jadi nelayan tidak punya pekerjaan lagi untuk mencari ikan. Itu. Nah ini perubahan iklim yang biasa kita kenal dengan pemanasan global. Nah ibu biasa dengar kan pemanasan global? Nah ini yang disebabkan karena sebenarnya emisi rumah kaca. Apa itu emisi rumah kaca? Itu sebenarnya kalau berbicara emisi rumah kaca, itu sebenarnya ada gas-gas yang akibat karena perubahan iklim itu, yang harusnya lapisan ozon itu yang menjadi pelindung kita dari radiasi, ternyata ada gas-gas di atas yang menyerap panas, sehingga kita terasa karena dia menyerap panas, akhirnya kita rasakan suhu di bumi itu semakin panas, air laut juga suhunya semakin panas, yang memicu apa? Salju di kutub mencair, yang mengakibatkan permukaan laut naik. Sehingga kalau permukaan laut naik kan itu yang jadi masalahnya nanti kalau kita kena, malah biasanya ada dataran-dataran yang dulunya ada sekarang sudah tergenang dengan air laut. Jadi kalau kita lihat di peta itu ada beberapa wilayah itu datarannya sudah tidak ada, padahal dulu
limbah-limbah perkotaan, limbah-limbah industri. Nah, terus masalah kepunahan keanekaragaman hayati. Nah, ini tentang biota, perburuan, hewan-hewan, sampai merusak habitatnya. Ini kan kalau bisa punah, ekosistem di situ pasti akan kacau, ya. Kalau kita kan di sini biasanya kalau dalam satu ekosistem kita hidup saling tergantung antara makhluk yang lain. Nah, kalau ekosistemnya sudah rusak, otomatis akan mempengaruhi kehidupan kita ke depannya untuk anak cucu kita. Dan yang paling sering juga mungkin Bapak Ibu dengar tentang deforestasi atau pembunuhan hutan, ya. Dan seterusnya fenomena keasaman laut ini akibat makanya juga ini membuat laut itu tinggi kadar asamnya, ya. Nah, lanjut, mengapa kita memanfaatkan barang bekas untuk kerajinan? Di sini salah satunya adalah untuk menjaga lingkungan akibat pencemaran lingkungan itu sendiri. Sehingga barang bekas ini kita bisa gunakan kembali menjadi barang yang memiliki nilai. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu barang bekas, nggak perlu lagi saya paparkan, bisa dibikin baca ya slide-nya. Nah, saya mungkin adik-adik sudah memperlihatkan, ada yang mungkin mau mempraktekkan, silahkan diambil bahan-bahannya untuk diperlihatkan sama Bapak dan Ibu. Ada yang mau praktekkan? Apa? Silahkan, Nek, kasih lihat bagaimana cara buat pengaosnya, ya. Jadi ini Bu, barang-barang bekas yang bisa Ibu jadikan nilai ekonomis, ya. Selain